hari Tuhan yang mendekat. Surat Ibrani ini ditulis 1900 tahun yang lalu, dan di situ dikatakan pertemuan-pertemuan orang percaya itu sangat penting. Kenapa saudara? Karena goal dari sebuah ibadah sebenarnya adalah mencetak orang-orang yang kemudian hidupnya berubah menjadi benar, hidup takut akan Tuhan. Ya, jadi jangan ibadah lalu datang sama, pulang sama. Amin. Jangan ibadah lalu datang rusak, pulang rusak. Tidak boleh begitu. Harus ada goal, harus ada tujuan yang dicapai, yaitu perubahan hidup. Sebab fungsi daripada ibadah itu sendiri adalah perubahan hidup. Makanya Alkitab katakan, jauhilah orang-orang yang beribadah tetapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu. Beribadah bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi tidak ada perubahan hidup yang terjadi. Datang mabuk, pulang mabuk. Datang tukang judi, pulang tidak ada perubahan. Ya. Datang pasang togel, pulang tetap pasang togel. Datang caci maki, pulang tetap caci maki. Tidak ada perubahan yang terjadi. Ya. Goal, tujuan daripada ibadah adalah perubahan hidup. Ya. Sebab ibadah itu menjauhkan kita dari dosa. Sebaliknya, dosa menjauhkan kita dari ibadah. Jadi kalau orang sudah mulai jauh-jauh dari ibadah, silakan dia bersaksi sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya? Pasti banyak dosa, pasti banyak kompromi, pasti banyak yang ditutup-tutupi, ya. Sehingga dosa menjauhkan kita dari hadirat Allah. Dosa menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan kudus. Sedangkan pertemuan-pertemuan kudus seperti ini, ya, kita diisi melalui pujian, penyembahan, melalui doa kita, dan lebih penting lagi adalah firman Allah yang semakin menuntun kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, tema dari gembala sidang kita di tempat ini untuk bulan ini adalah tentang kewaspadaan atau waspada. Kita sama-sama melihat di dalam Lukas 21. Injil Lukas 21 ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-36. Lukas 21 ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-36. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Yang wanita akan baca ayat 34, bergantian dengan pria ayat 35, kita bertemu di ayat 36 sama-sama. Mari yang wanita mulai Lukas 21 ayat 34, 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dan kemabukkan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita melihat Alkitab. Kalau berbicara dalam tema kewaspadaan, kita melihat dalam bagian firman Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita baca Lukas 21 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, ini kalau kita berbicara tentang waspada, artinya berjaga-jaga. Waspada dari apa yang Tuhan mau kita perhatikan, dan hal yang penting yang harus kita jaga-jagai dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan di sini. Waspada dari apa? Yang pertama di sini dikatakan waspadalah, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Ini hal yang pertama yang harus kita jaga diri kita dari hal-hal ini.
pesta pora dan kemabukan. Nah, mungkin di sini orang-orang yang sudah bertobat yang tidak suka lagi ada dalam pesta pora ataupun kemabukan. Tapi saudara, tahukah kita bahwa berbicara soal pesta pora atau kemabukan itu bukan hanya bicara soal pesta kemudian goyang-goyang sampai ya membangkitkan segala sesuatu, ya goyang-goyang yang sudah tidak tahu aturan lagi. Bukan hanya berbicara tentang itu. Kemabukan juga bukan hanya bicara soal bagaimana minum minuman keras lalu kemudian tidak bisa kontrol diri. Berbicara soal pesta pora dan kemabukan ini bicara tentang kehidupan yang tidak mau diatur, kehidupan yang bebas. Ya, itu artinya dari waspadalah terhadap pesta pora dan kemabukan. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat, ya, Tuhan sudah mau datang, waktu semakin singkat, tetapi banyak orang Kristen yang katanya potong pusar dengan Alkitab, ini masih hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Ini wahai sekali, ya, ibadah tidak suka, ibadah jangan lama-lama. Tapi kalau pesta itu, kalau goyang, kalau ibadah dong berdiri macam tiang listrik. Mau tepuk tangan juga tadi sampai WL-nya sudah lompat, sudah demikian semangat. Tapi kalau kita sampai tidak ada semangat, itu memang mesti cek ulang, ya. Siapa yang kita sembah? Kalau di pesta kita bisa begitu, kaki sama bagara bisa. Kalau goyang itu bisa cungkil tanah, bisa tak cungkil itu bisa. Tapi kalau begitu di ibadah, berdiri macam tiang listrik, macam patung. Selamat datang itu ya. Berdiri begini saja tidak ada respon apa-apa. Ya, coba cek. Kita tahu atau tidak tujuan kita datang beribadah? Tujuan kita datang beribadah kan untuk menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, jaga diri kita, waspadalah supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Ya, sayangnya hari-hari ini banyak orang Kristen yang kalau saudara buka Facebooknya, kerja di mana, pekerjaannya apa, kerja di ladang Tuhan. Tapi paling suka mabuk, paling suka minum sopi, ya paling suka mabuk-mabukan, hampir tiap hari bahkan mabuk-mabukan. Pesta pora itu disukai, tetapi Alkitab bilang waspada terhadap hal-hal ini. Nah, mungkin kalau kita di sini tidak ada lagi yang suka pesta pora atau mabuk-mabukan, tetapi bicara soal pesta pora dan mabuk-mabukan itu bicara tentang kehidupan yang bebas, yang tidak suka diatur, yang tidak suka untuk ya dibimbing. Nah, jadi jangan saudara berkata bahwa kan Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita sudah merdeka. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka kita hidup bebas. Saudara, Tuhan memerdekakan kita bukan supaya kita bebas hidup dalam dosa. Kita bilang demikian dalam Galatia. Tapi supaya kita bebas hidup dalam kebenaran. Ya. Surga itu kalau saudara tidak suka diatur, kalau saudara tidak suka dengan firman Tuhan terlalu banyak atur begini, begitu, jangan ini, jangan itu dan sebagainya, saudara, surga itu penuh dengan aturan. Jadi kalau saudara tidak suka dengan aturan, saudara tidak mau tunduk, tidak mau memberikan diri diatur, masalahnya surga itu penuh dengan aturan. Rajanya adalah Yesus Kristus sendiri, dan orang yang tidak mau tunduk pada aturan tidak bisa ada di sana. Ya. Alkitab berkata karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Keinginan daging itu pintu gerbang masuknya iblis. Kalau kita sudah tunduk kepada Allah, akan ada kuasa untuk melawan, untuk mengalahkan iblis. Kalau kita tunduk ya kepada Allah, iblis akan lari daripada kita. Tapi kalau kita tidak tunduk, iblis ada padamu. Ya. Bahkan dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Coba mari baca Yakobus 4 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdoa hati. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawa kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan dukacita. Jadi yang namanya hidup yang tidak mau diatur, tidak mau tunduk pada aturan, ya, itu hidup dalam dosa. Di sini dikatakan bahwa sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Hai kamu orang-orang berdosa. Ya, jadi yang namanya dosa, hidup sesuai keinginan daging, tidak suka diatur, tidak mau untuk tunduk pada firman Tuhan. Yang namanya dosa itu tidak ada sukacita. Anak Tuhan yang sejati ketika melakukan dosa tidak akan ada sukacita di hati. Betul? Yang ada adalah duka cita, karena bagi dia dosa itu mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Anak setan beda, anak setan dosa bikin dia sukacita, anak Tuhan tidak. Ya, bukan hanya bikin dosa moral ini loh, tapi contoh kecil. Dia biasa baca Alkitab mungkin tiap hari 3 pasal, tapi hari ini mungkin karena terlalu sibuk dia baca cuma 1 pasal. Saya jamin itu ada rasa yang tidak nyaman sekali. Ya aduh, ada yang kurang. Saudara lihat, kalau bukan Roh Kudus, apa itu? Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus membuat kita tidak tenang ketika kita mulai ada dalam kemunduran secara kerohanian kita. Ya, karena Alkitab katakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang hari Tuhan yang sudah tidak lama lagi, waspadalah. Waspada dari apa? Pesta pora, kemebukan, kehidupan yang bebas yang tidak mau diatur, apalagi oleh firman Tuhan. Sudah 2025 Pak, minggu kedua, sudah Februari bulan kedua, minggu kedua. Bertobatlah, engkau yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, ayo bertobat, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Bapak-bapak yang masih bikin dosa, berhenti sudah 2025. Ya, ketika Tuhan datang melihat buah pada pohon ara, dia tidak menemukan buah, itu dia katakan, tebang pohon ini lalu bakar saja dia. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tetapi pengurus kebun anggur itu berkata, Tuhan kasih waktu 1 tahun lagi bagi dia, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk pada dia. Siapa tahu di tahun ini dia berbuah, jika tidak lagi tebanglah dia, lalu campakkan ke dalam api. Ya, makanya saya katakan kepada mereka yang kemarin dibaptis, ini tahun musim berbuah, ini tahun-tahun berbuah, bukan lagi tahun mengasihani diri sendiri. Ya, bagi orang-orang yang baru bertobat, ya, ini tahun, ini waktu di mana kita benar-benar bertobat daripada segala dosa-dosa kita. Kita benar-benar memperhatikan kehidupan kita untuk bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi orang-orang yang sudah lama bertobat, ini tahun untuk berbuah, bukan lagi untuk mengasihani diri. Ini betul masalah masih banyak dan sebagainya. Ya, ini tahun untuk berbuah. So mari kita tinggalkan segala dosa-dosa kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih suka bikin dosa, berhenti. Ini tahun terakhir di mana Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih merokok, tidak usah pakai ayat Alkitab, berhenti, sayangi dirimu. Ya, kalau saudara pendeta omong tidak mau dengar, ya, apakah kita mau malaikat yang bicara kepada kita? Pendeta bicara ulang, kita tidak mau dengar. Jangan sampai tiba-tiba ada di kamar malaikat datang kepada kita. Ya, kalau malaikat datang itu sulai. Makanya ketika firman Tuhan datang melalui hamba-hamba Tuhan, pengurus kebun anggur, Tuhan kasih lagi kesempatan untuk dia berbuah. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, waspada terhadap hidup yang bebas, yang tidak suka untuk diatur.
Kalau hari-hari ini kita benci dengan firman Tuhan karena terlalu banyak teguran, terlalu banyak larangan, terlalu banyak atur ini dan itu, kita bilang waspada terhadap hidup yang seperti itu, yang bebas, yang tidak suka diatur. Lalu yang kedua, waspada terhadap apa? Kepentingan. Kembali kepada firman Tuhan di pembacaan kita tadi, Lukas 21, di ayatnya yang ke 34 tadi. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Jadi hal yang kedua yang harus kita waspadai adalah kehidupan yang tenggelam dalam kehidupan duniawi, seperti orang-orang lain di dunia ini terlalu memikirkan soal-soal hidup sehingga tidak siap ketika hari Tuhan itu muncul dengan tiba-tiba. Ya, jaga diri kita, jangan sampai kita terlalu memikirkan soal-soal hidup seperti orang-orang di dunia ini sehingga tidak siap ketika hari Tuhan itu tiba-tiba muncul. Ketika Tuhan tiba-tiba datang, kita tidak siap. Dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-6, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat dalam firman Tuhan di sini, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tadi saya katakan bahwa semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, kita harus waspada terhadap hal-hal seperti ini. Hidup yang tidak mau diatur, yang mau bebas, yang sesuka hati. Yang kedua, hidup yang terlalu sibuk dengan soal-soal kehidupan sehingga tidak ada waktu untuk cari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu kerja pun tidak berpikir bahwa saya harus bekerja sesuai kehendak Tuhan. Biar di tempat pekerjaan saya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Itu bukan tujuan kita bekerja, tapi tujuan kita bekerja adalah untuk perkara-perkara dunia ini. Nah, orang-orang yang seperti ini, kedatangan Tuhan akan datang kepada dia seperti jerat. Kalau firman Tuhan katakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Orang Kristen, orang percaya, para pelayan Tuhan, umat tebusan Allah digambarkan seperti petani. Petani yang bekerja keras, bukan petani yang malas. Jadi memang menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat, kita harus seperti petani. Dalam hal ini petani yang bekerja keras. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, petani harus kerja keras. Ya, firman Tuhan selalu mendesak para pembaca, mendesak orang yang mendengar firman Tuhan supaya jangan pernah menjadi orang yang malas dalam hal apapun, baik lahiriah, jasmani maupun rohani. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Mari tolong bacakan bagi kita. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan nikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kalau ada orang Kristen yang malas, itu orang hidup yang memposisikan dirinya sebagai orang mati. Ya, hanya orang dalam dunia orang mati yang tidak bikin apa-apa, tidak ada kerja, tidak ada pertimbangan, tidak ada agenda, tidak ada target untuk dicapai, tidak ada pertumbuhan. Itu hanya jenazah, mayat di lubang kubur. Ayat firman Tuhan ini mendesak kita semua, hidup itu kerja, hidup tidak kerja itu sama dengan orang mati. Makanya salah satu dosa yang paling dibenci Tuhan adalah apa? Malas. Saudara,
bersama-sama untuk pekerjaan yang bertahan sampai hidup kekal. Yohanes 6 ayat 27. Injil Yohanes 6 ayat 27, tolong bacakan bagi kita. Dan menyeberang ke Kapernaum. Injil Yohanes 6 ayat 27. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. 27 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterangi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang akan disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, orang yang bekerja fokusnya untuk kekekalan, ya, dia akan bekerja dengan benar, jadi berkat di tempat pekerjaannya, jadi berkat dalam bisnisnya. Dia akan berbeda dengan dunia ini. Itu orang yang bekerja fokus untuk kekekalan. Kita semua punya ladang, jangan jadi orang malas. Ya, sebab ladang dari orang yang malas, ladang yang harusnya produktif, justru akan tumbuh rumput duri kalau orang malas. Apalagi malas bekerja untuk Tuhan. Ya, orang yang malas, ladang yang Tuhan percayakan bagi dia untuk dikelola, harusnya produktif untuk menghasilkan, justru akan tumbuh rumput duri yang merusak pemandangan. Jadi saudaraku, 2025, tolong urus baik-baik ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tolong kelola baik-baik apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amsal 24 ayat 30-31. Amsal 24 ayat 30-31. Demikian firman Tuhan. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi anak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Ya, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Ini orang malas, tidak perhatikan ladangnya, tidak perhatikan pekerjaannya, tidak perhatikan apa yang Tuhan titipkan bagi dia, talenta yang Tuhan percayakan bagi dia. Dia tidak perhatikan rumah tangganya, kerja cuma duduk pegang HP, main game, scroll TikTok terus, scroll reels terus, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong. Ini orang yang tidak punya tujuan hidup, orang malas. Tidak perhatikan ladangnya, dia tidak kerja dengan sepenuh hati. Apa yang Tuhan percayakan kepada dia, dia tidak mau bekerja untuk Tuhan, dia tidak mau kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihat, ladang yang dipercayakan Tuhan kepadanya itu ditumbuhi oleh rumput, duri, tanahnya tertutup dengan jeruju, temboknya sudah roboh, tidak diperhatikan ladangnya. Ayat selanjutnya ayat 32-33, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ayat selanjutnya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat selanjutnya, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, tidak ada keputusan di hatinya ketika dengar firman Tuhan. Tidak ada keputusan segera, nanti dulu. Dia tunda, sabar, dia bertobat nanti dulu. Tidak ada keputusan di hatinya untuk bertobat, dia tinggal tunda. Apalagi sorotan kita saat ini adalah bekerja untuk Tuhan, itu tidak boleh ada penundaan. Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala lalu layanilah Tuhan. Ya, William Barclay berkata seperti ini, semakin berlelah-lelah seseorang bekerja untuk Tuhan, semakin besar sukacita yang menanti dia. Saya ulang, semakin
semakin berlelah-lelah seseorang bekerja untuk Tuhan, semakin besar sukacita yang menanti. Jadi kalau hari ini saudara bercapek-capek berlelah-lelah di ladang Tuhan, bercapek-capek untuk bagaimana jiwa-jiwa bisa datang kepada Tuhan, bercapek-capek untuk mendukung pekerjaan Tuhan, semakin besar, semakin capek seseorang bekerja untuk Tuhan, semakin berlelah-lelah seorang bekerja untuk Tuhan, semakin besar sukacita yang menanti dia. Jadi kalau ada orang kerja bukan untuk Tuhan, hanya untuk uang, hanya untuk jabatan, tidak bekerja dengan tujuan mau melayani Tuhan, jadi berkat buat orang lain, tetapi bekerja hidup sesuka hati, waktu mati terus dibilang rest in peace, itu perlintir tipu. Tidak ada istirahat dalam kekekalan. Kamu sudah cukup banyak istirahat di sini. Kamu hanya kerja sesuka hatimu, kerja untuk uang saja, tidak ada capek-capeknya untuk Tuhan, tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan mimpi rest in peace. Hanya orang yang mau bercapek-capek untuk Tuhan yang akan beristirahat di sana. Kalau saudara terlalu tidur banyak di dunia ini, kalau saudara tidak pernah memikirkan proyek kerajaan surga, bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, tidak ada istirahat dalam kerajaan surga. Terlalu banyak istirahat di sini, cuma duduk scroll. Satu hari coba kita hitung waktu kita banyak pakai habis untuk apa? Ya, untuk Tuhan ataukah untuk kita sendiri? Ya, untuk hidup yang nantinya fana di dunia ini. Hitung, ya. Waktu kita pakai, makanya kita bilang pergunakan waktu, tebus waktumu. Ya. Tuhan tidak mungkin lupa orang-orang yang sungguh-sungguh mau bekerja, sungguh-sungguh mau melayani, entah kelihatan oleh manusia atau tidak kelihatan, tapi dia mau sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah lupa. Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan. Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah bukan tidak adil sehingga dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Mana mungkin Tuhan lupa? Tuhan tidak mungkin lupa. Ya. Jadi kalau orang pemimpin kita lupa, pemimpin kita di kantor lupa untuk memberikan pujian, apresiasi kepada kita, gembala kita mungkin lupa, pendeta mungkin lupa untuk memberikan apresiasi kepada kita, karena begitu capeknya kita untuk pekerjaan Tuhan, karena mungkin kesibukannya dia lupa untuk memberikan apresiasi, terima kasih. Tidak usah baper, sabar saja, ya terus tetaplah setia. Sebab Tuhan tidak mungkin lupa. Alkitab katakan segala jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan tidak mungkin lupa. Sabar, ikuti prosesnya, jangan banyak sungut-sungut. Saudara, jangan main-main dengan kehidupan kita. Mari, ini waktunya, ini tahun kita berbuah. Mari bekerja untuk Tuhan. Ladang dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus tahu bahwa Tuhan tempatkan saya di sini supaya saya berfungsi. Jangan terlalu tidur banyak. Tidur dalam artinya bersantai, hanya memikirkan bagaimana dapat gaji, dapat uang. Tidak pernah berpikir bagaimana hidup saya menjadi berkat. Bagaimana saya bisa dukung pekerjaan Tuhan. Bagaimana saya bisa bawa orang untuk selamat, untuk bisa mengenal Tuhan. Tidak pernah berpikir untuk itu. Yang hanya dipikirkan adalah bagaimana meraih sebanyak mungkin hal-hal yang fana, yang nanti habis, ketika masuk lubang kubur habis, tidak dibawa juga dalam kekekalan. Tapi itulah yang kita kejar habis-habisan. Ya, mari 2025 kita mulai menyadari hal ini. Semakin kita bercapek-capek untuk Tuhan, semakin besar sukacita yang menanti kita. Makanya kalau sudah habis tahun baru, kemarin saya bilang, aduh ini terlalu lama istirahat.
Ya, bagaimana ini lapas sudah jalan atau belum? Segera, ya, jangan terlalu banyak. Aduh, mulai ibadah. Aduh, mulai pelayanan lah hari Jumat atau semua mesti di lapas. Ya, mulai lagi pilir matang, mulai lagi pimana. Sudah mulai kita berpikir, aduh, malas lagi. Jangan terlalu banyak istirahat, jangan terlalu banyak santai di dunia ini. Sebab hanya orang yang mau berlelah untuk pekerjaan Tuhan yang akan beristirahat di sana. Ya, kalau di sini saudara tidak mau capek, saya mau gabung dalam pelayanan, nanti kita capek, nanti hati capek, nanti jiwa capek, ya. Orang yang jaga perasaan, nanti capek dan sebagainya. Kita saya mau, sorry ya, kita saya mau. Kita tidak mau capek untuk Tuhan. Lalu kita berpikir kita akan istirahat, sudah cukup kita istirahat di dunia, hidup sesuka hati kita, ya. Tidak mau bekerja untuk Tuhan, jangan berpikir untuk istirahat dalam kekekalan. Tapi kalau di dunia ini, saudara berpikir untuk bagaimana kehidupanmu memuliakan Tuhan, bagaimana engkau bisa membawa orang di sekelilingmu datang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bagaimana engkau bisa menceritakan Tuhan, kesaksian hidupmu, bagaimana Tuhan menolong engkau, ceritakan itu kepada orang, sehingga orang bisa kenal Tuhan melalui hidupmu, dimanapun engkau berada, engkau jadi berkat. Ya, Tuhan memberkati engkau. Ingat, setiap talenta, keahlian, kepintaran, apalagi studi ilmu kita, kita mau sarjana apa, disiplin ilmu, ya, disiplin ilmu kita, semua itu akan Tuhan tuntut daripada kita. Sebab tidak ada pemberian Tuhan yang Tuhan tidak akan tuntut. Tuhan akan tuntut kau pakai apa dengan keahlianmu. Kau pakai untuk mendukung pekerjaanku atau tidak? Kau pakai untuk jadi berkat buat banyak orang atau tidak? Tuhan akan tuntut semua yang Dia percayakan, Dia berikan kepada kita. Kamu pakai apa dengan jabatan yang saya kasih untuk kamu? Dalam Wahyu dikatakan Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban dari setiap manusia. Kekayaan yang saya percayakan bagi kamu, sebab semakin banyak seseorang dipercayakan, semakin banyak dituntut daripada dia. Jangan kita main-main dengan kehidupan kita. Kita sedang menuju kiamat. Kalaupun kiamat belum datang secara universal, kita pun hari mati, kita pun kiamat pribadi, kita tidak tahu entah dalam bulan ini atau dalam tahun ini. Jadi jangan main-main. Sabar dengan kiamat universal atau umum. Ya, ini kiamat pribadi, ini bisa datang kapan saja. Ya, karena itu jangan pernah main-main, bersantai dengan hidup ini. Bekerjalah, bergunalah untuk kerajaan surga. Amin. Waspada terhadap hidup yang tidak mau diatur, hidup yang bebas. Waspada terhadap pesta pora, waspada terhadap kemabukan. Tuhan suruh waspada karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Engkau yang masih merokok sampai saat ini, berhenti merokok. Engkau yang masih tetap hidup dalam perselingkuhan, perzinahan hari ini, berhenti. Engkau yang masih tetap hidup, mau bebas, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, beri diri untuk diatur oleh firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, waspada terhadap apa? Segala kesibukan dunia ini, segala hal-hal yang membuat kamu tidak bisa waspada terhadap kedatangan Tuhan, tidak mempersiapkan diri karena terlalu sibuk pikir urusan-urusan dunia, makan, minum, pakai. Padahal Alkitab katakan semua Tuhan sediakan. Kerja, tapi kamu tahu kamu kerja untuk Tuhan. Apa yang kamu kerjakan? Kamu kerjakan untuk Tuhan. Ya, jangan kerja sampai tidak ada waktu untuk bersekutu, tidak ada waktu untuk beribadah. Jangan. Sebab dari awal ciptaan Tuhan saja Tuhan sudah atur. Kita mesti sadar, waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia tidak ciptakan hari pertama lalu manusia yang usahakan segala sesuatu. Tidak. Tuhan sudah ciptakan terang, Tuhan ciptakan tempat tinggal, Tuhan ciptakan tumbuhan untuk dimakan, Tuhan ciptakan hewan-hewan di air, di udara dan di darat semua untuk manusia bisa makan, untuk manusia bisa pakai itu untuk kebutuhan hidupnya. Tuhan ciptakan semuanya, semua sudah tersedia, baru manusia diciptakan. Jadi jangan hidup ini hanya dipenuhi dengan kekhawatiran sampai lupa untuk memikirkan kehidupan kekal. Semua sudah Tuhan sediakan. Baru Tuhan ciptakan saudara dan saya. Makanya kalau Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Lakukan saja apa yang Tuhan firmankan. Tuhan yang pelihara engkau. Waspada.
yang tadi sudah kita belajar sama-sama, kepentingan-kepentingan dunia, soal-soal kehidupan, sehingga kita tidak siap ketika hari Tuhan muncul dengan tiba-tiba. Yang berikutnya akan kita lihat kenapa kita harus waspada. Dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-35, Lukas tadi, ayatnya yang ke-35, coba mari ditampilkan. 30, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Di ayat sebelumnya 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Selanjutnya, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Waspada supaya hari Tuhan jangan jatuh dengan tiba-tiba ke atas hidup kita seperti jerat. Hari ini kalau kita masih dengar firman, masih beribadah, pakai baik-baik waktu yang ada. Kenapa harus waspada? Hari Tuhan datang seperti perangkap, bukan pada orang yang tidak benar saja, tapi pada semua orang di muka bumi ini. Kita bilang demikian. Semua penduduk bumi, hari Tuhan itu akan datang seperti perangkap. Makanya pergunakan waktu dengan baik. Kalau kita masih dengar firman, masih beribadah, pakai baik-baik waktu yang ada. Waktu dalam Alkitab dari bahasa aslinya ada dua. Yang pertama namanya kronos, yang kedua kairos. Kronos itu yang menurunkan kata kronologi, urut-urutan, ya, lahir, kemudian masuk playgroup, lalu kemudian masuk TK, lalu kemudian masuk SD, itu urut-urutan. Sedangkan kairos itu kesempatan yang tidak datang dua kali. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan, waktu buat kita, ya, kita harus pergunakan waktu itu secara baik-baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semua yang Tuhan berikan, tadi saya katakan, akan dituntut oleh Tuhan. Apa yang Tuhan berikan akan dituntut kembali. Nafasmu, kesehatanmu, jabatanmu, pangkatmu, kepintaranmu, keahlianmu, itu akan Tuhan tuntut. Tidak ada yang tidak akan dituntut oleh Tuhan. Maka bagi kita yang dapatnya banyak talenta, berkat jasmani, rohani, Tuhan kasih banyak, itu Tuhan akan tuntut banyak. Saya percayakan kepadamu harta yang banyak. Pakai untuk apa? Sudah memberkati banyak orang, sudah mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan akan tuntut kembali. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 13, di satu pasal sebelum Lukas 13, Lukas 12 ayatnya yang ke-47. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kalau orang kafir, orang yang belum mendengar firman, apa boleh buat? Dia tidak tahu firman Tuhan. Maka kalau dia melanggar firman Tuhan, Tuhan adil. Tuhan kasih sedikit pukulan. Masalahnya kita Kristen, kita dengar firman sudah banyak, kita tahu banyak. Yang tahu banyak tapi tidak melakukan apa yang dia tahu, pukulannya banyak. Apalagi pendeta, apalagi majelis, apalagi pelayan. Ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, ini tidak main-main. Bahkan nanti kalau kita menghadap ke pengadilan Kristus, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan
Yesus. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup baik ataupun jahat. Kristen itu tetap punya ajaran perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu dampaknya kekal sampai di surga. Ini bukan ajaran selamat karena perbuatan baik, tapi perbuatan baik atau kesalehan kita adalah bukti iman kita. Dan itu nanti terbukti waktu kita meninggal dan menghadap tahta pengadilan. Makanya Alkitab berkata kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, ya, saya dan saudara akan berbahagia, beristirahat dari setiap kesalehan-kesalehan kita, amal kita, perbuatan-perbuatan baik kita. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Coba tolong bacakan bagi kita. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus. Kudus tidak tekun itu bukan orang kudus, itu omong kosong. Sekali lagi, yang penting di sini ialah tekunnya orang-orang kudus untuk menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Orang-orang begini yang tetap tekun untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus pasti mati dalam Tuhan, bukan mati dalam dosa. Orang tekun begini, taat begini, beriman luar biasa begini tidak mungkin mati dalam dosa. Dan kalau mati dalam Tuhan, salah satu yang Tuhan persoalkan adalah perbuatan-perbuatan kita. Tuhan akan tuntut, tidak mungkin tidak. Ya. Wahyu 14 ayat 13. Mari tolong bacakan bagi kita. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Aku mendengar suara di surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kenapa orang Kristen dibenarkan? Ya, kalau kita beriman kepada Tuhan. Orang Kristen itu dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Ya, iman yang benar yang mana? Iman yang disertai perbuatan. Ya, makanya pernah ada satu topik. Ya, selamat, kita tidak bisa selamat hanya karena iman. Nah, saya bilang ini topik yang salah. Orang tidak bisa selamat hanya karena iman. Salah. Kita selamat hanya karena iman kepada Yesus, tidak pas yang lain. Tapi bukti dari iman kita kepada Yesus adalah hidup dalam perbuatan-perbuatan kebenaran. Ya. Jadi ketika ada topik itu di doa puasa, sorry, ini topik yang salah. Kita selamat bukan hanya karena iman. Sorry, Alkitab katakan kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan karena iman kepada Yesus, karena percaya kepada Yesus. Kita dibenarkan karena iman. Kita beriman atau tidak terbukti dari perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu apa imannya? Ini bukan pengajaran selamat karena perbuatan baik, sekali lagi bukan. Kita selamat cuma karena iman, tapi iman yang benar ada buktinya, yaitu dari perbuatannya. Saya kasih contoh, ya ada satu ilustrasi, seorang akrobat, orang yang suka bikin pertunjukan itu, ya, dia melakukan pertunjukan dari satu tebing ke tebing yang lain. Dia pasang tali di tengah-tengah antara dua tebing itu, di tengah-tengahnya jurang. Lalu dia tanya kepada penonton, apakah kalian percaya saya bisa berjalan di atas tali ini sampai ke seberang dengan selamat, tidak jatuh ke dalam jurang? Penonton hati takut juga, tapi penonton bilang, kami percaya karena kan engkau seorang akrobat. Lalu mulai dia berjalan, dia tiba dengan selamat sampai di seberang. Yang berikut dia bertanya, penonton, apakah kalian percaya saya bisa membawa sepeda ini melewati tali sampai di seberang dengan selamat? Penonton bilang, kami percaya, tapi hati takut-takut juga.
Akhirnya akrobat itu bawa sepeda melewati seutas tali di tengah-tengah jurang itu. Dia tiba dengan selamat sampai seberang. Yang terakhir dia tanya, penonton, apakah kalian percaya bahwa saya bisa membawa seorang manusia, saya bisa menggendong dia sampai tiba di seberang dengan selamat? Penonton bilang, percaya, kami percaya. Kalau kalian percaya, akrobat bilang, kalau kalian percaya, adakah yang mau menjadi relawan, menyerahkan dirinya untuk saya bawa melewati seutas tali ini? Semua diam. Tidak ada yang berani, tidak ada yang angkat tangan. Tapi tiba-tiba ada suara, saya bersedia. Dan kemudian orang itu maju, ya, maju dan naik ke atas tebing itu. Dan kemudian akrobat itu membawa orang itu dengan selamat sampai tiba di tebing yang sebelah. Penonton bersorak-sorai, wih, luar biasa. Saudara tahu siapa orang yang berani menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh akrobat itu? Tidak lain, dia adalah anaknya sendiri. Anak dari sang akrobat. Kenapa dia berani memberi hidupnya untuk dibawa oleh sang akrobat menyeberang? Ini taruhannya mati. Tapi kenapa dia percaya bahwa akrobat ini bisa membawa dia sampai seberang? Karena dia anaknya. Dia tahu kemampuan bapaknya. Bapaknya tidak mungkin, tidak bisa, pasti bisa. Makanya dia berani berikan hidupnya. Dari semua orang penonton ini, hanya satu saja yang percaya, anaknya. Dia percaya, tapi waktu mau minta, ada yang mau menyerahkan dirinya untuk saya bawa? Tidak ada yang mau. Salah-salah mati, siapa yang mau? Tapi sang anak berani karena dia tahu kemampuan papanya. Banyak orang bisa berkata, saya percaya Tuhan. Banyak orang bisa berkata, saya memberi hidup saya untuk Tuhan, menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, ya. Tapi tidak berani memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tidak berani untuk taat kepada firman Tuhan. Tapi yang berani untuk serahkan hidupnya, taat kepada firman Tuhan, hanya anaknya. Saudara bisa mengerti ini? Saudara bisa mengaku percaya Tuhan, mengaku anak Tuhan, tapi tidak mau serahkan hidup untuk Tuhan, tidak mau taat kepada perintahnya, itu berarti saudara bukan anak Tuhan. Makanya Titus 1 ayat 16, coba tolong baca. Titus 1 ayat 16. Mereka yang mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan menyangkal. Anak Tuhan pasti taat kepada firman Tuhan. Anak Tuhan pasti menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau tidak, engkau bukan anak Tuhan, engkau bukan orang percaya. Makanya terus kita khotbahkan dari mimbar ini, pergunakan waktu yang ada, tebus waktumu, pakai waktumu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan baik. Orang yang sudah selamat, yang punya Roh Kudus, pasti serius memperhatikan khotbah-khotbah seperti ini. Tidak mungkin tidak, ya. Tidak ada saudara bilang selamat itu anugerah jadi hidup. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, ini kesempatan bagi kita untuk hidup sebebas-bebasnya, untuk hidup sesuka hati kita, tanpa aturan hidup main-main. Orang begitu tidak pernah selamat, ya. Mungkin dia pelayanan, iya pelayanan, mungkin dia orang Kristen, iya orang Kristen, tapi tidak pernah selamat. Yudas itu tidak pernah selamat. Pelayanan tidak pelayanan, ikut Tuhan kemana-mana ikut. Yudas pergi, Yudas pemegang kas bendahara, itu Yudas. Tapi apakah dia pernah selamat? Tidak pernah. Makanya Yesus berkata, dari antara kami semua ini ada satu orang yang dari semula tidak percaya. Yesus tahu dari semula, bukan dia pernah percaya lalu hilang, tidak. Dari semula memang tidak pernah percaya. Sudah pelayanan, iya. Sudah ikut Tuhan kemana-mana, iya. Tapi tidak pernah percaya. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan tunduk kepada firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari biar kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Tuhan memakai setiap hamba-hamba Tuhan, pengurus kebun anggur, ya, untuk bagaimana membawa kita bisa bertumbuh, semakin berubah, semakin serupa dengan Tuhan, ya.
Orang yang terus-menerus mengalami perubahan, pertobatan dalam hidupnya, karakternya menjadi serupa dengan Kristus, kekudusannya pasti bertumbuh, ya. Dan Tuhan memakai setiap hamba-hamba Tuhan untuk mencangkul tanah sekelilingnya. Siapa tahu di tahun ini dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya, pengurus kebun anggur adalah setiap pendeta hamba-hamba Tuhan, semua orang yang membimbing umatnya agar bertobat. Ya, pengurus pemuda, remaja, anak, kalian adalah pengurus kebun anggur. Ya, membawa manusia kepada pertobatan melalui pengajaran dan bimbingan rohani. Makanya kalau dengar khotbah, perhatikan baik-baik, minta Roh Kudus tolong supaya saudara bisa menarik sesuatu dalam setiap pertemuan kudus seperti ini. Tidak boleh pulang, tidak bawa apa-apa, karena kami pengurus, kami akan kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, berdoa, mendoakan saudara jemaat tiap hari, karena kami tahu kamilah para pekerja itu. Supaya kalau bisa tahun ini ada hasil, supaya kalau bisa tahun ini berbuah. Sudah bulan kedua, minggu kedua 2025, periksa diri masing-masing, jangan sampai tidak berbuah. Makanya minggu kemarin saya katakan dua aspek pertobatan, metanoisate dan metanoite, hampir setiap hari diserukan dari mimbar ini. Untuk kalau metanoisate itu terima Yesus, itu terjadi satu kali. Tapi untuk metanoite, bertobat setiap hari, karakter kita semakin mirip dengan Kristus, itu terjadi setiap hari sampai kita mati. Ya, kekudusan seorang itu dimulai dari dalam, jadi tanpa paksaan. Dan gereja tidak dipaksa, baca Alkitab tidak dipaksa, semua dia lakukan. Ya, bukan untuk dilihat orang. Orang mau lihat tidak lihat itu bukan urusan. Tuhan kulihat, mata Tuhan mengawasi aku kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Jadi kalau orang Kristen ke gereja masih dipaksa, baca Alkitab masih dipaksa, kau belum percaya Tuhan. Belum ada proses pengudusan yang terjadi. Jadi itu memang harus dilakukan oleh kita semua, sebab mata Tuhan mengawasi kita. Manusia terbatas, pendetamu terbatas, tapi Tuhan Allah terhadap dia, kau tidak bisa lolos. Kau tidak bisa lolos dari Tuhan Allah. Dia maha menilai, maha mengukur, tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah ukur. Pada saat kita mengalami pertobatan terus menerus, bertobat dalam karakter, semakin dewasa, semakin bertumbuh, tanda yang berikut adalah timbul dua rasa yang kontras dalam diri kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu cinta kepada firman Tuhan, dan di saat yang bersamaan benci terhadap dosa. Karena dia cinta terhadap firman, dia tidak akan meremehkan firman Tuhan, siapapun pengkhotbahnya. Asal orang itu menyampaikan firman Tuhan, dia tidak akan remehkan. Dia tidak akan pilih-pilih topik. Kalau pengkhotbahnya ini saya hadir, kalau topiknya ini saya tidak hadir, kalau topiknya, kalau pengkhotbahnya ini saya tidak hadir. Orang yang takut Tuhan, cinta firman Tuhan. Makanya Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Suka kepada apa? Bukan sebagian, segala firman Tuhan, segala perintahnya. Dia tidak akan pilih-pilih. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti suka kepada semua firman Tuhan, segala perintah Tuhan. Tidak bakal pilih-pilih firman, tidak bakal pilih-pilih pengkhotbah, kecuali pengkhotbah sesat. Tapi kalau pengkhotbah benar yang dia khotbahkan firman Tuhan, orang itu akan perhatikan dengan baik, akan catat. Ya, sebab dia melihat orang ini utusan Allah. Ya, dia tidak akan tolak firman Tuhan. Sebab waktu dia tolak orang yang menyampaikan firman Tuhan, dia tolak Allah. Dia terima orang yang menyampaikan firman Tuhan, dia terima Allah. Alkitab berkata demikian. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita akan memunculkan satu rasa yang sangat cinta akan segala firman, dan pada saat yang sama benci kepada segala dosa. Yang berikut, kalau kita mengalami pertobatan yang kedua, yaitu pertobatan setiap hari, dari karakter-karakter kita menjadi semakin mirip dengan Kristus, pasti ada konflik dalam diri kita. Sebab keinginan roh dan keinginan daging selalu berlawanan. Bagi orang percaya, kalau masih ada keinginan daging, meski ada pengaruh-pengaruh dosa dalam diri kita yang masih menggoda, mengajak, bahkan berusaha menjatuhkan kita, itu bukan berarti bahwa kita Kristen palsu, tidak. Ya,
Sebaik apapun kita sudah kita berusaha untuk hidup sungguh-sungguh, pasti saja ada daya tarik dosa. Karena itu kami pengajar kebenaran, pengurus kebun anggur, hanya mau arahkan kita, tunjukkan bahwa kita ada. Ya, Tuhan berikan kita solusi untuk menang. Orang kalau tidak mau menyerahkan diri untuk dibimbing dalam pengajaran yang benar, dia akan selalu kalah terhadap keinginan daging. Sebab itu Yesus bilang, roh penurut tapi daging lemah. Keinginan roh dan keinginan daging sering bertolak belakang. Ya, makanya orang tidak memberi diri untuk dituntun oleh firman Tuhan, seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan roh. Yang terakhir, kenapa kita harus waspada? Supaya kita kuat menghadapi semua hal yang akan terjadi dalam bacaan kita tadi, Lukas di ayatnya yang ke-36. Supaya kamu kuat menghadapi semua hal yang akan terjadi, supaya kita dianggap layak untuk diselamatkan dari semua bencana yang akan terjadi, dan supaya kita dapat menghadap Yesus. Kita bisa menyambut kedatangan Tuhan dengan bersukacita dan tanpa malu, untuk berhadapan muka dengan Yesus Kristus. Karena kita tahu kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. 2025, mari bekerjalah untuk Tuhan. Waspada terhadap hidup yang tidak mau diatur, hidup dalam kebebasan. Yang kedua, waspada terhadap hidup yang tenggelam, hanya urus kepentingan-kepentingan dunia, hanya urus hal makan, minum, pakaian, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, kita bekerja, tapi bekerjalah seperti untuk Tuhan. Waktu kita bekerja dalam bisnis, di tempat pekerjaan kita, di kantor kita, kita tahu kita lakukan ini untuk Tuhan. Bahkan waktu kita mendukung pekerjaan Tuhan, semua orang yang mau bercapek-capek untuk Tuhan akan beristirahat dalam kekekalan. Amin, untuk firman Tuhan. Saya mau